bangkitkan semangatnya dan mereka tantang Inggris Raya juara dalam perang dunia kedua. Yang dahsyat adalah Inggris tidak mampu mematahkan Surabaya pada hari itu. Bahkan dua jenderal terbaik Inggris, George Malaby dan Guy Loder, tewas dalam perang pada saat itu. Bapak dan Ibu, bayangkan Anda menjadi pemuda-pemuda Surabaya dan kita dengarkan seperti apa Bung Tomo bicara kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara rakyat Surabaya, lebih baik kita hancur lebur daripada dia merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Merdeka, saudara-saudara, selama pantai-pantai Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memilih secara dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Bisa Anda bayangkan betapa bersemangatnya Bung Tomo pada waktu itu. Anda bisa bayangkan betapa bersemangatnya Surabaya pada hari itu. Dan Surabaya bangkit, dia bangun dari tidur yang sedemikian lama. Dan Surabaya menjawab kepada Inggris Raya, juara dalam perang dunia kedua. Dan Surabaya hari itu tidak dapat dipatahkan. Bapak dan Ibu, apa yang Bung Tomo teriakan di ujung tadi? Apa yang dia teriakan? Saya tidak mendengar. Apa yang dia teriakan? Dan kemenangan itu tunai untuk Surabaya. Bapak dan Ibu, inilah Surabaya. Inilah yang mereka bangkitkan pada hari ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, sahabat-sahabat saya bisa bayangkan apa yang mereka perjuangkan dan apa yang mereka pertaruhkan, Pak. Nyawa mereka yang mereka berikan hanya untuk kita, orang-orang yang hidup sudah mereka mati, Pak. Bayangkan, mereka telah berbuat segalanya untuk kita. Buka pintu hati kita, Pak. Ibu, sudah sepantasnya mereka mendapat tempat terbaik, yaitu di surga Allah. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk mereka, para pahlawan yang telah gugur. Doa saya persilahkan.
semua, semoga di awal pertemuan kita di sesi yang ketiga ini kita sama-sama mengenal orang-orang hebat Tuhan. Ini kesimpulan kita dari pertemuan selama setengah hari. Yang kita bahas dari tadi pagi sebenarnya cuma ini. Dan semuanya ini kalau kita bercermin ada di dalam diri kita. Bung Tomo, Thorik bin Ziyad sama, Bapak sama, saya sama, semua sama. Yang membedakan mereka menggunakannya dengan luar biasa. Coba perhatikan Bung Tomo. Bung Tomo seorang pintar, Pak. Dia panglima perang. Thorik bin Ziyad juga. Berarti secara keilmuan mereka mengakselerasi dirinya. Dan itu terjadi kepada Bung Tomo dan juga Thorik bin Ziyad. Perhatikan kecerdasan mereka di atas rata-rata karena mereka mau mengakselerasi sebagai panglima perang. Jabatan yang mereka dapatkan bukan tiba-tiba, tapi dari sebuah prestasi. Bagaimana mereka berbicara kepada anak buah mereka dan bagaimana Bung Tomo membangkitkan semangat pemuda-pemuda Surabaya. Perhatikan kecerdasan emosional mereka tumbuh, mereka develop dan mereka berani sampaikan, tidak hanya disimpan sendiri. Tidak mungkin ada peperangan yang luar biasa tanggal 10 November tanpa adanya Bung Tomo berpidato. Bisa dibayangkan, ketika 10 November pecah, tapi Bung Tomo tidak pernah ada atau tidak pernah ada pidato seperti itu. Akankah terjadi pertempuran pada waktu itu? Tidak ada. Yang menarik yang saya ingin sampaikan tentang seorang Bung Tomo, dan Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu. Setelah 10 November, pernah Anda dengar sejarah mengatakan Bung Tomo menjadi Panglima TNI, menjadi Perdana Menteri. Bung Tomo tidak pernah menjadi siapa-siapa. Saya ulangi, dia berperang untuk siapa? Apa yang dia katakan kalimat terakhir tadi, Pak? Dan kemenangan itu tunai untuk Surabaya. Bung Tomo berperang untuk apa? Jabatan Perdana Menteri? Jabatan sebagai Panglima TNI? Untuk siapa? Untuk siapa? Ini kan pelajaran besar dalam sejarah bangsa, Pak. Ini pelajaran besar loh. Bung Tomo juga tidak pernah menjadi siapa-siapa. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, beliau wafat di mana? Beliau wafat dalam perjalanan ibadah hajinya, Pak. Dan satu-satunya jasad atau jenazah jamaah haji yang dipulangkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi kembali ke Indonesia. Kenapa, Pak? Karena Kerajaan Saudi tahu siapa Bung Tomo itu. Padahal peraturan Kerajaan Saudi jelas, siapapun yang meninggal dalam perjalanan ibadah haji tidak akan pernah dipulangkan. Bapak dan Ibu sekarang bisa merasakan toh kira-kira kalau orang meninggal dalam perjalanan ibadah haji itu tempatnya di mana sekarang? Kita yakin itu bersama-sama, kan? Bayangkan ini. Ironinya, Pak, negara ini baru mengangkat beliau sebagai pahlawan tahun 2008. Tapi pernah dia minta menjadi itu? Tidak. Dia bertempur untuk siapa? Lihat, dia sandarkan semua perjuangannya untuk siapa? Perhatikan, untuk siapa? Untuk energi terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu Allah. Thorik bin Ziyad perjuangkan untuk asma siapa? Dia sandarkan semua. Maka ketika ketiga kecerdasan ini menyatu, Pak, yang muncul adalah energi yang luar biasa. Rumusnya cuma itu. Tuhan yang Maha Esa, Allah Akbar, dia akui Tuhannya, dia akui semangat itu sebagai kekuatannya. Ketika dia acungkan tangan sebagaimana Tuhannya, yaitu Allah, maka berapapun masalah yang dia miliki, 1/0 sama dengan berapa? Tak terhingga. Bahasa kerennya infinity, kan begitu, Bro? Pokoknya kalau satu Tuhannya, jiwanya, hatinya sudah terbuka untuk energi yang tidak pernah bisa mengalahkan dia. Apapun yang masuk ke sini kalau sudah 0, 0, just for Allah, maka hasilnya tak terhingga. Bayangin, ibu sekarang bayangin, berantem sama suami pusing kan? Berantem sama anak aja sakit hati kan?
Ini berantem sama Inggris loh, Bu. Juara dalam perang dunia kedua loh, Bu. Mungkin kalau ibu ikut perang, lihat senjatanya sudah gemeter. Dan bayangkan kalau Bung Tomo gemeter terus anak buahnya opo loh. Mas perang disik, mas aku tak karya. Bisa dibayangkan ya Pak ya? Kenapa Pak mereka lakukan itu? Karena Bung Tomo yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita tidak usah jauh-jauh Pak belajar apa. Kembalikan kepada semangat bagaimana mereka orang-orang hebat membangun energi. Mereka hanya membangun 3 kecerdasan itu saja. Dan Anda, Mas Irfan, yang masih muda belia, saya lihat wajahnya. Wajahmu kayak penyanyi K-pop. Bukan ya? Oh bukan. Anti K-pop atau senang K-pop? Oh netral? Wah, tidak punya pendapat Anda. Kayak saya ini senang K-pop. Gara-gara dicucuk otak sama anak saya. Anak saya dengerin terus ya bilang, Pak, harus dengerin Pak. Oh iya. Akhirnya saya sekarang juga tahu simbol itu siapa. Ya Pak, Suju. Kalau opening saya tadi pakai Big Bang. No problem Mas Irfan ya. Kembali Pak. Ketika 3 kecerdasan itu menyatu dan muncul adalah energi yang luar biasa. Tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar, Bapak cukup lihat Bung Tomo, Bapak cukup lihat Toring, Pak, Anda bangun itu semua dan hasilnya itu yang Bapak bisa baca sekarang sejarah. Ini tips buat kita Pak. Orang-orang hebat itu ternyata hanya membangun itu. Bapak dan Ibu saya hormati, ketika 3 kecerdasan ini terintegrasi, yang seperti saya sampaikan tadi, maka manusia itu akan develop, berkembang, dan dia akan semakin energize, berenergi yang sangat luar biasa. Anda lihat, kecerdasan intelektual itu adalah dimensi fisik atau badan. Kecerdasan intelektual itu yang menggerakkan tangan kaki kita ini, Pak. Semua perbuatan itu kan ditentukan oleh tangan dan kaki, Pak. Sekarang secara hukum memang ada kata-kata yang masuk perbuatan, Pak. Misalnya mengumpat, menghina, itu ada tindakan tidak menyenangkan dalam KUHP, gitu kan Pak ya. Kalau dulu kan tidak ada Pak. Kalau tidak ada perbuatan kan berarti kan tidak ada kejadian yang terjadi. Dimensi fisik. Kecerdasan emosional ada dimensi emosional atau mind. Mind itu apa Pak? Perasaan. Sehingga yang muncul dari perasaan itu komitmen, loyalitas, kepekaan. Kalau Bapak itu cinta sama universitas, berarti itu adalah dimensi mind kita yang bekerja. Itu nggak bisa dideskripsikan Pak. Tapi dimunculkan menjadi sebuah komitmen, loyalitas. Bapak kalau loyal sama sesuatu, Bapak pasti akan mempertahankannya, bukan begitu? Bapak kalau senang pada sesuatu muncul komitmen, sehingga Bapak akan terus berusaha untuk menjaganya. Itu yang berbicara kecerdasan emosional kita. Kecerdasan spiritual adalah dimensi spiritual atau soul atau jiwa, sehingga memunculkan spiritualitas pekerjaan. Dia bisa memaknai gitu loh Pak. Aku kerja nang UB gila, saja. Maknanya itu ada. Rata-rata kalau seperti Mas Irfan ini kuliah, memaknai rata-rata saya katakan. Kalau Mas Irfan lain, rata-rata mereka kuliah bukan karena mampu memaknai, tapi karena wayai kuliah. Betul ya Mas Irfan? Teman kita banyak seperti itu ya. Bukan karena dia, aku ingin menjadi seorang dokter yang handal. Aku ingin menjadi teknokrat kayak siapa? Ridwan Kamil, bukan ya? Aku ingin bukan, tapi karena aku supaya kuliah ini. Sehingga dimensi itu belum dapat diterima atau diterima dilakukan oleh mereka. Bayangkan Pak, semakin jauh pula dari kemampuan untuk mengintegrasikan. Pertanyaannya apakah mereka mampu menghasilkan energi? Kalaupun iya, terbatas atau sangat singkat. Nah Bapak dan Ibu, padahal kembali saya jelaskan tadi pagi bahwa kita memiliki semuanya, semua sama. Tetapi yang menentukan ini semua bangun dan tidaknya adalah kita sendiri. Ini kalau bahasa Jawanya, ini kan bahasa Jawa ya Pak, body, mind, and soul, ya kan? Kita cara Jawa Pak. Bahasa Prancisnya jiwa, raga, sukma, itu bahasa Prancisnya. Jiwa, raga, sukma, itu bahasa Prancis ya, tiga-tiga Pak. Jadi ketika 3 aspek ini bersatu, maka yang muncul adalah energi yang
Luar biasa. Mari kita lihat. Bapak dan Ibu, tadi pagi Anda sudah mengatakan merindukan siapa? Tadi pagi, ternyata yang Anda rindukan siapa? Betul. Tadi pagi yang Anda katakan Anda inginkan siapa ternyata? Betul. Anda menginginkan Allah? Saya mau tanya, dari mana sumber jawaban itu Ibu lontarkan ternyata? Sumbernya dari mana tadi pagi? Dari hati. Nah, yang sulit itu kan ketika saya berbicara hati. Karena kita sebagai manusia, dokter sekalipun mungkin di antara kita ada, menempatkan posisi hati itu di mana kan sulit. Kita selalu mengatakan hati di sini. Padahal secara kedokteran ini adalah tempatnya jantung. Dimegokkan ke sini. Ini liver. Betul nggak Pak? Akhirnya hati itu menjadi nisbi. Tidak nampak. Ketika kita bicara tempatnya di mana, kita sulit menjawabnya. Tapi kita tahu itu ada, eksis. Nah, sumber itulah ternyata yang memberikan informasi kepada kita tadi pagi, mengatakan bahwa kita merindukan Allah, menginginkan Allah. Dan disitulah Ramachandran sepakat sama kita dari penelitian dia, bahwa disitulah tempatnya God spot itu bekerja. Bahasanya Ramachandran God spot, bahasanya Ibu hati atau suara dari hati. Suara hati itulah yang selalu mengirimkan informasi dan dia tidak pernah salah. Informasi yang dia berikan selalu akurat. Sehingga keputusan apapun ketika semuanya bersumber dari situ, biasanya jarang meleset Pak. Bahkan saya dapat katakan tidak pernah meleset. Saya akan memberikan contoh bagaimana suara hati itu bekerja. Tetapi berhubung contoh ini tidak elok, tidak ideal, tidak baik, dan tidak nyaman kalau begini dengan Bapak dan Ibu, materi ini saya lompati saja ya Pak. Nggak enak soalnya didengarin. Kenapa? Penasaran? Saya ulangi ya. Hah? Oh tahu gitu nggak usah diomongi ya. Ya sudah. Berarti saya lompati saja ya. Saya terima masukannya Mbak, tapi sudah terlanjur saya bicarakan. Jadi harus diberikan. Serius? Cius? Ini apa? Bapak juga mau dengar? Tidak keberatan? Oke, sebelumnya saya garis bawahi, saya mohon maaf sebelumnya ya. Saya garis bawahi, saya mohon maaf sebelumnya ya. Oke? Deal? Salaman saya. Baik. Contoh yang saya ingin berikan kepada Bapak dan Ibu adalah sebuah pertanyaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah nyolong? Duh, aku harus ngomong gak enak. Aku lagi ngomong. Apalagi Mbak yang sana ngekelnya minta ampun lagi. Oke. Jadi Bapak dan Ibu semuanya pernah Jadi semua pernah? Enggak, ini penegasan saja. Berarti kan saya bicara tentang hal ini tidak jadi sulit gitu loh Bu. Karena semuanya pernah. Siapa pasang spanduk nakono membutuhkan rektor yang jujur itu? Enggak, ini bercanda loh ya. Jangan dimasukkan hati. Mati. Iya tuh, coba 14 Bu, itu aib, sudah simpan aja. Begini, arti yang belakang juga tampangnya baik-baik semua ya. Iya. Sudah, jadi kan ceritanya jadi mudah kan Pak? Karena semua pernah mengalami pengalaman. Baik, begini Pak, Ibu.
Pada waktu kita melakukan itu pertama kali, masih ingat semua ya Pak ya? Giling-giling right? Oke, karena giling-giling bagus lah, berarti tidak susah saya merefleksinya. Pada waktu pertama kali kita melakukan itu, apa yang terjadi pada waktu itu? Apa reaksi yang muncul pada waktu itu? Apa reaksi yang muncul pada waktu pertama kali? Takut, gemetar, gelisah, resah gelisah. Di perguruan tinggi ini ada sastra kan? Jurusan sastra kayaknya. Resah gelisah. Kalau Bimesah. Bapak? Kalau Oke. Jadi simptomnya, kalau orang kedokteran bilang, gejalanya berarti sama ya kurang lebih. Oke. Berarti ada resah, gelisah, galau, gemetar, takut. Ada simptom yang muncul seperti itu ya Pak ya? Oke. Maaf ya Bapak dan Ibu. Ada kali kedua nggak? Ada kali kedua? Ada 10. Saya dihitungi, sturges siji 5. Oke. Kali kedua apa yang terjadi Pak? Sama. Masih gemetar, masih gelisah, masih takut, ya Bu. Masih ada kali ketiga nggak sih Bu? Oh ada. Apa yang terjadi pada kali ketiga? Biasa. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, apa yang terjadi pada waktu itu, izinkan saya mendeskripsikan secara sederhana. Gitu ya Mas Joko. Yang memberikan informasi kepada kita pada waktu itu adalah suara hati. Suara hati ini adalah sebuah instrumen yang tidak dapat memberikan informasi yang keliru, Pak. Ingat tadi pagi kita bahas, kita diskusi, memang tidak bisa dijabarkan tapi dapat kita rasakan. Bapak mengatakan merindukan siapa? Bapak mengatakan merindukan sifat apa tadi pagi? Kasih dan sayang. Siapa memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Pak? Ditembuskan, diwakilkan di muka bumi, dipercikan kepada siapa yang mewakilinya pada waktu Bapak merasakan itu? Ibu kita. Jadi demikian luar biasanya suara hati Bapak dan Ibu itu mencari jalan. Suara hati kita mencari jalan. Dan akhirnya kita tahu. Sebab Bapak katakan tadi pagi, yang maha jujur itu siapa ternyata? Allah. Berarti ketika suara hati yang kejujuran itu Bapak dan Ibu langgar, kita langgar, maka muncullah simptom itu, Pak. Teman saya dokter juga saya tanya pada waktu itu, namanya Tulus Bu, dia dulu kuliah kedokteran. Dok, uang itu lagi nyolong kok dari deki kena apa? Oh, itu masalah hormon endorfin. Tuh aja tadi pokoknya. Aku dia bingung. Terus mari ngono kok ono meneh? Lho iku terulang maneh. Lah kok mari ngono susu gak kroso? Pertanyaanmu angel susu tadi. Intinya apa Pak yang terjadi? Ini bukan masalah fisik, bisa psikis, bisa juga masalah dari pikiran kita. Suara hati itu mengirimkan informasi Mas Joko. Dia langsung teriak, Ardi, pojoknya Allah, Ardi, pojoknya Allah. Dan ketika dia berteriak, yang muncul itu gemetar itu loh. Itu sinyalnya. Dan selalu dia kirimkan sinyal itu. Tapi begitu kita lebih banyak mendengarkan gangguan yang kita lihat, yang kita inginkan. Karena kan kita nyolong itu rata-rata kan karena berangkat dari satu kalimat. Apa Pak? Kepengin. Iya kan? Dan kepengin itu sebenarnya dari mana itu Pak? Iya kan? Coba kalau Bapak kayak si buta dari gua hantu. Baca kan? Komiknya baca tau? Dua kepinginan mana Pak? Ya kepingin, mau koncoy ketek. Gak pernah dia kepikiran berteman dengan Sofia Lajuba. Gak pernah. Koncoy ketek Pak. Dan ketek pun kira-kira gak paham kan ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Mohon maaf ini saya kait-kaitkan dengan sebuah komik sederhana, si buta dari gua hantu. Because he's blind. Dan akhirnya dia menjadi pahlawan, kenapa? Karena buta. Dia nggak punya keinginan kok.
kan kita tidak buta, Pak. Kita justru punya mata. Hebatnya matanya salah menganalisa. Akhirnya ada teman saya kemarin menulis di status BBM dia, nggak tahu dia dapat dari mana. Dia tulis begini, ternyata sumber dari masalah semua itu adalah cuma satu kata, kepingin. Ibu kan kepingin cantik, kan? Karena ibu ngajak. Coba ibu nggak ngajak. Contoh, Mas Irfan, Irfan mana? Awalmu trending topik gitu Irfan. Irfan kepingin jadi apa? Sarjana apa kamu nanti suatu hari? Engineer. Engineer itu ada koyoso Mas, koyoso artinya. Insinyur apa? Oh elektro. Kamu kepingin jadi apa? Lo bingung kan? Oh sing takut yang bingungnya sing jawab tambah bingung. Jadi ada harapan dan keinginan yang mungkin berangkatnya dari mata, Pak. Kepingin jam sugi itu dari mata, Pak. Tidak mungkin kepingin sugi itu berangkat dari hati. Hatiku ingin aku kaya, wes tidak mungkin. Tidak mungkin itu rasanya. Betul nggak, Pak? Aku kepingin ganteng, nggak mungkin ganteng awak aja. Selalu berangkat dari situ. Dan dialah selalu akan mengirimkan informasi itu. Dan akhirnya suara hati itu perlahan tapi pasti mengalah kepada matanya, menjadi persepsi jalan pikirannya yang dia rasa benar dan menutup suara hatinya. Kalau sudah suara hatinya terbelenggu, Pak, ya seperti kalian ketiga tadi, akhirnya sudah tidak keroso apa-apa. Lek basa Jawa nek mati rasa. Lek wong mati rasa, yang terjadi bisa banyak hal. Dan itu sudah tidak perlu saya jelaskan, Bapak sudah lebih tahu daripada saya. Ingat, karena Bapak sudah melakukan sampai 3 kali. Kan pengakuan ini ngono toh. Bercanda loh Pak, jangan dimasukin hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika suara hati sudah tertutup, inilah kolesterol dalam hati kita sebenarnya ini, Pak. Mata kita terlalu cepat bekerja dibandingkan hati kita sendiri. Dan yang terjadi adalah cara pandang. Coba Anda lihat gambar ini sama-sama. Ini gambar apa? Tuh, temenan toh. Coba, saya tak jalan ke belakang. Bu Farida? Kayak tikus Pak, seperti. Bu Farida? Tikus. Bu Farida, apa jadi ini? Bu serius Bu? Enggak Bu, ya Ibu korban ke 141 Bu. Temenan tuh Bu Farida. Kata Ibu Farida ini gambar tikus. Anda sepakat Mbak? Menurut Anda apa? Pak Harnet pakai kacamata. Ini guyon ini. Oh Pak tua pakai kacamata. Dari mana Anda tahu ini tua? Emang ada umurnya? Emang ada umurnya? Dari kacamatanya. Oh pakai kacamata berarti tua. Anda juga pakai kacamata loh Mbak. Coba lihat, Bu Farida ngomong tikus, Mbak Aisyah ngomong Pak tua pakai kacamata. Coba saya mau tanya, kalau kiarek mana ini, Mas gambar apa Mas? Mouse Pak. Mouse. Mouse itu tikus. Bahasa Inggris barang, tonggomu orang ngerti bahasa Inggris. Mas Deris gambar apa benar? Gambar tikus Pak. Gambar tikus. Bu, kalau mau lihat seorang engineer itu kayak begini loh Bu, kalau lihat gambar. Jadi ada yang berpendapat ini tikus, ada yang berpendapat ini orang tua. Ini gambar ini kan cuma satu. Yang nerjemahkan bisa banyak. Belum lagi yang nggak menjawab cuma ketap-ketip. Pasti kan punya pendapat kan sebenarnya. Bayangkan, satu gambar, kok bisa kata-katanya beda semua itu kenapa? Gitu ya. Mau cara yang lebih mudah coba. Bu Feni dibantu. Jelas nggak? Coba. Lebih keras. Oke. Ini? Oh, ini? Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras.